Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safara sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tugas minggu 4 dan 5 untuk menjelaskan kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galib Safaras Harimurti dengan NIM 1020222430041. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya mempunyai dua buah file .java di dalam folder week 4. Yang pertama ada account.java, selanjutnya ada account main.java. Pada account.java ini adalah ada sebuah kelas ya yang berisi tiga variabel yaitu atau atribut lah, yaitu ada ID pelanggan bertipe data string, nama pelanggan bertipe data string, saldo bertipe data integer. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstruktor. Di sini ada konstruktor pertama, yaitu konstruktor yang tidak memiliki parameter. Nah, di sini ada operasi, yaitu untuk memasukkan eh, variabel instance ID pelanggan itu dimasukkan sebuah nilai yaitu ID pelanggan. Tapi karena di sini ID pelanggan, nama pelanggan, saldo yang tidak ada disknya ini tidak ada di parameter, maka akan dibaca sebagai variabel instant juga. Sama aja kayak seperti ini, seperti this.id pelanggan gitu. Nah, jadi ini akan mengembalikan atau memasukkan nilai default, yaitu 0. Selanjutnya pada konstruktor 2, yaitu dengan parameter. Di parameter itu ada 3, ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan saldo. Di sini akan memasukkan nilai variabel instant ID pelanggan dengan ID pelanggan yang ada di parameternya. Sama begitu juga dengan nama pelanggan, begitu juga dengan saldo. Akan memasukkan variabel di parameternya ke dalam variabel instance-nya. Selanjutnya pada konstruktor 3, yaitu dengan parameter, tapi parameternya nggak lengkap. Nah, di sini cuma ada dua parameter, yaitu nama pelanggan dan saldo. Nah, di sini tidak ada parameter ID pelanggan. Nah, jadi eh, komputer akan membacanya ini sebagai eh, variabel instance-nya juga, sama seperti yang konstruktor nomor 1 ini. Jadi akan mengembalikan akan, akan memasukkan nilai default yaitu 0. Nah, selanjutnya pada setter yaitu assign nilai untuk memasukkan nilai. Ketika kita panggil setternya ini dengan sebuah parameter akan memasukkan eh, nilai parameter ke dalam variabel instance ID pelanggan. Begitu juga dengan set nama pelanggan, begitu juga dengan set saldo. Nah, untuk getter ini berfungsi untuk mengembalikan nilai. Jadi ketika kita panggil getternya ini, maka kita akan mengembalikan nilai si eh, ID pelanggan, yaitu variabel instance-nya. Begitu juga get nama pelanggan, begitu juga dengan saldo. Selanjutnya masuk ke metode. Di metodenya ada tiga metode. Yang pertama ada store tuna, yaitu berfungsi untuk menyetor uang ya, atau menambah nilai saldo lah. Nah, di sini ada satu parameter yaitu store. Kemudian ada sebuah operasi yaitu menambahkan nilai saldo dengan nilai store. Nah, selanjutnya ada outputan yaitu penyetoran dana sebesar store, yaitu variabel dari parameter ini ke rekening this ID pelanggan, yaitu eh, ID pelanggan di variabel instant. Sudah berhasil, maksudnya langsung output lagi saldo setelah store tunai saldo, yaitu saldo yang setelah kita tambah
nilai setornya ini. Selanjutnya ada metode tarik. Di metode tarik ini untuk menarik tunai yaitu untuk mengurang saldo kita tadi dikurang dengan nilai tarik. Nah, habis itu tapi sebelumnya kita cek dulu apakah saldo kita ini cukup atau enggak. Nah, kalau setelah dicek ternyata cukup, masuk ke if yang ini. Kalau tidak, masuk ke if yang ini. Nah, ceknya itu dengan eh, mem- pembandingan, yaitu jika saldo yang kita miliki lebih besar dengan tarik, maka lakukan operasi ini. Nah, di operasi saldo itu mengurangi saldo dengan nilai tarik. Setelah itu akan ada outputan, itu penarikan dana sebesar tarik dari rekening ID pelanggan di variable instance-nya. Habis itu sudah berhasil. Setelah itu ada outputan lagi saldo setelah tarik tunai tambah saldo yang telah kita kurangi tadi. Nah, nanti kalau saldo gak cukup akan ada outputan penarikan gagal, saldo hanya tersisa saldo sifat yang dimiliki instansinya tersebut. Nah, selanjutnya ini ada metode transfer yaitu untuk mentransfer sebuah nominal ke akun yang lain. Dengan parameter ini ada parameter eh, sebuah objek tentunya dan di sini ada eh, nominal transfer dengan integer. Nah, tapi sebenarnya kita cek dulu apakah saldo kita cukup dengan nominal yang ingin kita transfer. Kalau saldo cukup, kita buat variabel yaitu saldo sisa pengiriman, yaitu nya saldo sekarang dikurang nominal transfer. Habis itu kita masukkan saldo sama dengan saldo sisa pengiriman. Habis itu setelah itu kita update saldo penerimanya, yaitu saldo penerima sama dengan account penerima get saldo. Nah, get saldo di sini untuk apa? Untuk mengembalikan nilai saldo si eh, akun penerima ini. Nah, ditambah nominal transfer. Habis itu akun penerima set saldo, yaitu berarti kita ngeset si saldo si akun yang ada di parameternya ini dengan saldo penerima, yaitu yang ini yang telah kita tambah nominal transfernya ini. Nah, setelah itu akan ada outputan transfer dari rekening disk ID pelanggan, yaitu berarti instance yang dari pengirim ke rekening penerimanya, get ID pelanggan, kita ngeakses atau ngembaliin si ID ID pelanggan atau tujuan kita transfer berhasil. Habis itu setelah itu ada outputan lagi sisa saldo pengirim di saldo berarti kan di saldo ini kan sudah dikurangin dengan nominal transfer ini. Berarti sudah update. Habis itu ada outputan lagi update saldo penerima berarti kita get pakai getter saldonya si akun penerima. Nah, kalau saldonya tidak cukup, maka akan outputan saldo pengirim tidak cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian mainnya. Pada main, di sini kita akan membuat objek dua account. Nah, di yang account pertama yaitu dengan nama account satu dengan menggunakan konstruktor dua parameter. Yang pertama ada ani, dengan ada saldo. Dua parameter ini berarti Pak kita pakai yang ini kan. Nah, kita masukin ani sama saldonya 2000 kita masukin berarti nama pelanggannya Ani masukin berarti nama pelanggannya akun pertama itu Ani habis itu saldonya 2000 berarti saldo akun pertama itu 2000. Nah, terus ID pelanggannya gimana? ID pelanggannya default yaitu 0. Soalnya kita akun kedua pakai parameter yang tiga, ID-nya 002, Budi namanya Budi, saldonya 5000 kan kita berarti pakai ini. Nah, di sini ID pelanggannya ID 002, masukin stringnya namanya Budi, integer saldonya 5000. Kita masukin di sini. Jadi kita
masukkan ke variabel instance-nya. Karena ini lengkap, berarti tidak ada yang default, semuanya berisi nilai. Nah, selanjutnya ini ada account 1.set ID pelanggan, ID 001. Ini untuk ngeset si ID pelanggan, si account nomor satu. Nah, ini pakai setter, nah, berarti pakai set ID pelanggan. Nah, ini set ID pelanggan, sering ID pelanggan, masukin ID 001, terus this ID pelanggan, berarti variabel instance-nya masukin ke parameternya dimasukkan ke variabel ID pelanggan yang punya instance. Nah, selanjutnya ada melakukan store dengan metode store tunai, yaitu 5.000 account 1 dot. Berarti dari account 1 itu akan melakukan store tunai sebesar 5.000. Store tunai 5.000. Berarti kan masukin di sini 5.000, saldo awalnya akun satu itu 2.000, berarti 5.000 ditambah 2.000 berarti saldonya 7.000. Nah, saldonya habis itu ada mm, melakukan tarik. Akun 2 dot tarik tunai 500. Akun 2 itu saldonya 5.000. Akun 2 saldonya 5.000. Habis itu kita ingin tarik 500. Tarik tunai 500. 5.000 lebih dari 500 tentu. Nah, terus saldonya kita kurangin. Habis itu jadi saldonya jadi 4.500. Selanjutnya ada account satu, tarik tunai 10.000. Nah, tapi account satu ini saldonya itu cuman 7.000. Nih, 5.000 ditambah 2.000, yaitu 7.000. Karena nggak bisa, maka nanti akan keluar penarikan gagal. Selanjutnya kan melakukan transfer dari account satu, berarti dari account satu ke account 2. Nah, di sini melakukan transfer sebesar 1.500. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah di account satu ini saldonya lebih besar dari yang ingin kita transfer, yaitu 1.500. Karena dia saldonya akun satu itu ada 7.000, maka bisa, tentunya bisa. Jadi saldo pengiriman, saldo 7.000 dikurang 1.500 masih ada 5.500. Nah, selanjutnya saldo penerimanya berarti account 2 itu hmm, saldonya 4.500 ditambah 1.500 jadi 6.000, harusnya begitu. Dan setelah itu selesai, mari kita jalankan programnya. Nah, di sini penyetoran dana sebesar 5.000 ke rekening sudah berhasil. Berarti kita store 5.000 ke akun pertama, akun satu. Sorry. Nah, selanjutnya saldo store tunai, setelah store tunai 7.000. Berarti di sini benar 2.000 ditambah 5.000, benar 7.000. Soalnya penarikan dana sebesar 500 dari rekening ID 002 sudah berhasil. Berarti akun 2 ditarik 500. Dari saldonya 5.000 dikurang 500 jadi 4.500. Selanjutnya ini di sini penarikan gagal. Kenapa? Karena saldonya nggak cukup. Saldonya itu 7.000, kita mau ngambilnya 10.000, nggak cukup kan? Nah, jadi penarikan gagal, saldo hanya 7.000. Berikutnya ada transfer. Transfer dari akun satu ke akun 2. Nah, di sini transfernya berhasil karena saldo akun satunya cukup. Nah, terus ada update-nya, sisa saldo akun satunya 5.500. Update saldo penerimanya yaitu akun 2 6.000. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.